Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di room Zoom kita malam ini. Kembali bergabung di materi periode 24. Ya, baik, langsung saja Bapak Ibu sekalian. Di sini sudah ada narasumber kita yaitu Hormat Bapak Dr. Kurniawan Ilyas. Materi yang akan dibawakan untuk malam ini yaitu audit cyber security track active host net discover atau serial vulnerability scanning. Ya, baik Pak, mungkin untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami persilakan untuk membawakan materi tersebut. Silakan Pak. Apa ya materinya ya? Selesai. Net discover ya. Net discover. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Materi malam ini saya mengangkat tentang masih tetap pada vulnerability scanning. Vulnerability scanning ini alat tools untuk menguji kerentanan sebuah website ataupun mobile apps sendiri. Jadi kita masih tahap ya di basic penetrasi testing dan hacking. Jadi saya mengantarkan perlahan-lahan bagaimana kita melakukan penetrasi testing terhadap sebuah website, termasuk juga mobile apps itu sendiri ataupun yang dikenal handphone ya. Kita bisa melakukan penetrasi atau hacking terhadap handphone. Namun langkah awal memang kita harus pahami dulu dasar-dasar tentang jaringan ya. Nah, makanya saya mengangkat sebuah tema, mungkin di bulan depan kita sudah masuk di tahapan penetrasi testing atau hacking ya, hacking sebuah web. Tapi dasar-dasarnya dulu saya perkenalkan. Ya, kemana cyber ini sebenarnya menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk juga para APIP ya. Jadi APIP juga harus memastikan keamanan jaringan di sebuah web ataupun di handphone masing-masing untuk bisa terjaga privasi, termasuk juga keamanannya. Nah, tanggung jawab APIP juga tentu perlu melakukan pengawasan, melakukan pengujian atas sebuah website yang kira-kira rentan terhadap penetrasi testing atau hacking itu sendiri. Nah, kalau kita mau belajar tentang hacking atau penetrasi testing, maka ya tentu kita harus belajar dulu perlahan-lahan basicnya ya, basic atau perintah-perintah di sebuah OS Kali Linux ya sendiri. Jadi host tadi, apa yang host dalam internet itu adalah tempat menyimpan data atau server yang terhubung dalam suatu jaringan. Jadi host ini adalah tempat menyimpan data atau server yang terhubung sebuah jaringan. Ya, pengenalan antara host itu melalui jaringan berdasarkan internet protokol. Jadi internet protokol ini kalau kita ketahui dia seperti IP ya, IP. Dia IP memang.
alamat ya, alamat yang dalam bentuk angka untuk menghubungkan antara komputer ya, jaringan internet dengan server itu sendiri. Jadi host itu adalah perangkat yang terhubung ke jaringan. Ya, bisa dalam berupa desktop, laptop, handphone dan sebagainya. Jadi mesin hosting ini berisi juga perangkat lunak yang memungkinkan berkomunikasi dengan suatu jaringan. Jadi hosting itu ya tadi semacam tempat penyimpanan data. Jadi hosting juga perangkat yang terhubung ya, yang terhubung. Jadi ada tiga apa ya, elemen atau komponen di jaringan. Pertama klien itu sendiri, yang kedua ya server atau keempat, ketiga adalah laptop, internet, termasuk juga hosting ya, yang menghubungkan ya, antara pengguna server dengan klien itu sendiri ya, itu disebut hosting. Ya, jadi nanti saya membuat lab ya, lab untuk mengetahui lab ini atau Metasploitable ini untuk mengetahui host apa yang terbuka, host apa yang terbuka dalam suatu jaringan. Apabila host yang terbuka dalam suatu jaringan itu tidak ya, dalam waktu yang lama sangat terbuka, maka sangat rawan terhadap upaya peretasan dan hacking itu sendiri ya. Jadi tentu hal inilah ya perlu diketahui basicnya dulu. Bagaimana bisa mengetahui host itu terbuka. Tentu bagi API penting sekali, ya, penting sekali untuk merekomendasikan kepada pengelola website yang ada di kementerian, lembaga, termasuk juga di pemerintah daerah, bahwa host pada sebuah server, pada sebuah IP address, sebuah domain itu terbuka. Jadi untuk mengetahuinya melalui kita melakukan ya namanya vulnerability scanning ya. Vulnerability itu kerentanan. Jadi kalau kita bicara vulnerability berarti akan kita lihat kerentanan itu sendiri. Jadi nanti kita simulasikan apa itu bagaimana kerentanan itu sendiri. Jadi saya memakai Metasploitable host, Metasploitable yang sifatnya lokal ya, yang sifatnya lokal. Ini cara mengaksesnya. Jadi kita ketahui ya IP address ini. Ini alamat stable ini ya, stable. Jadi ini alamatnya, lekmasnya ya, lekmasnya itu sendiri. Nah, nanti kita akan simulasi bagaimana kita ingin mengetahui host-host yang terbuka ya, yang sangat rentan dengan upaya penetrasi atau hacking sendiri. Kita akan membuka Kali Linux ya, Kali Linux ya, yang perintah sudo netdiscover ya, -r ya, langsung ke mana, ke alamat IP ya, alamat IP. Ini alamat IP saya di Kali Linux. Tadi alamat IP saya di Metasploit ya, 192.168.1.14, sedangkan untuk di Kali Linux saya 192.168.1.79 nektasnya. Jadi kita akan melakukan scanning terhadap server lokal saya. Ini server lokal ini, Metasploitable-nya, server lokalnya, untuk memastikan apakah Metasploitable ini ataupun server lokal yang saya sudah buat ini sangat rentan dengan upaya peretasan. Kita bisa coba di website masing-masing dengan mengikuti perintah. Jadi perintahnya adalah sudo. Kenapa sudo? Sudo ini apa? Super do, artinya perintah tertinggi ya dalam suatu jaringan itu harus memakai sudo ya. Sudo discover min ini
adalah IP, ya IP. Ini rentangnya 0 sampai 24. Bisa sampai lebih dari itu bisa. Karena akan terlakukan scanning ya. Jadi ketika ada perintah itu akan terscanning ya. Ada beberapa host ini IP. Ada beberapa IP, ini IP nih. Ini IP saya, ini IP di Metasploitable, ini IP saya ataupun IP ya tidak terbaca ya. Karena saya memakai proxy change. Nah, jadi proxy change itu alat untuk tools untuk mengelabugi alamat saya. Sekalipun saya dikendari akan sulit melacak di mana lokasi saya. Karena saya memakai proxy change untuk secara dinamis akan merubah alamat lokasi saya. Kadang saya ada di Singapura, di Malaysia dan semacamnya ya. Jadi ini alamat IP dan dia akan melakukan scanning terhadap host-host tersebut. Nah, host-host yang aktif dalam jaringan saya. Umpamanya ketika jaringan WiFi saya ada yang memakai 5 orang, ya dengan menggunakan baik itu laptop, baik itu handphone, maka akan terscanning gitu, akan terscanning. Artinya mengidentifikasi siapa sih yang menggunakan jaringan saya, gitu. Jaringan WiFi saya yang ada di rumah. Itu kita akan bisa lihat melalui hostnya ya, selain IP host, ini hostnya ya, hostnya. Untuk mengetahui perintah-perintahnya juga ya, perintah-perintahnya tentu kita akan masuk di apa yang saya sebutkan di periode lalu yaitu Nmap ya. Nmap ini untuk mengetahui bagaimana kita melakukan scanning atas host yang terbuka ya, host yang terbuka. Ini deskripsinya bagaimana itu. Ini yang disebut host saya, host yang hostnya ini host Nmap 192.168.14 ini IP-nya Metasploitable yaitu server lokal yang sudah saya buat, saya install di VirtualBox itu sendiri. Akan saya lihat untuk port ya, untuk port 21, 22 ini kan sangat rentan kita melakukan namanya hacking itu sendiri ya, penetrasi testing itu sendiri. Karena port-portnya sangat terbuka, apalagi di port ya port SSH ya, itu yang penting di port login, port ya port TCP shield ini sangat rentan ketika dia terbuka. Untuk itu kita bisa merekomendasikan kepada pengelola web, pemerintah, port saudara yang di hostnya umpamanya di Metasploitable sangat terbuka, itu sangat rentan untuk lakukan peretasan. Ya, jadi apa sih TCP ya? TCP tadi ya, ini TCP. TCP itu didefinisikan sebagai protokol komunikasi berorientasi koneksi yang memungkinkan perangkat komputasi dan aplikasi mengirim data melalui jaringan dan memverifikasi pengirimannya ya membentuk salah satu pilar penting dalam internet global. Jadi ini klien ya. Jadi ini klien ketika kita ingin mengetik misalnya domainnya Konsultan Indonesia ya, http konsultanindonesia.id akan dikirimkan ke server. Server akan memerintahkan untuk aktif ya. Setelah sudah aktif akan terbukalah web ya, web di Konsultan Indonesia. Itu tentang TCP ya. Kalau UDP ini ya User Data Program, ada protokol ya, komunikasi yang berorientasi pesan yang dimungkinkan perangkat komputasi dan aplikasi dapat mengirimkan data tanpa harus melalui verifikasi. Nah, ini juga ya UDP tadi server ya, ini tadi klien server ya. Ada
request-nya ya, kita melakukan meminta memasukkan sebuah website, ada respon, direspon balik dan respon seterusnya. Jadi kita bisa melakukan permintaan perintah di UDP itu sendiri ya, secara real time. Gitu. Jadi, nah ini kita bisa nanti coba melakukan pengujian terhadap server yang saya buat metasploitable yang ada di VirtualBox atau Kali Linux itu sendiri. Ini server, ini IP yang sudah saya scanning. Ini mengetahui range, ini range listnya. Ini dalam satu jaringan ya. Jadi ketika kita ingin dalam satu kantor, ya misalnya teman-teman dalam satu kantor kan dipastikan memakai misalnya jaringan WiFi kantor misalnya. Ya, tentu IP ya, IP dengan host ini akan terbaca ya, akan terbaca siapa punya IP, siapa punya host sendiri. Ini host saya ya, host saya. Ini tadi yang 14 ya, ini metasploitable ya sendiri. Jadi kita bisa scanning host siapa yang aktif ya, termasuk yang menggunakan WiFi ya, menggunakan WiFi sendiri. Jadi kita bisa copy saja ini, baru kita masukkan di Google, akan tracking ya siapa punya WiFi. Ini perintahnya nmap ya, sama. Ini ya TCP, Telnet, sama juga ya. Nah ini kita melakukan melakukan scanning ya terhadap ini IP Windows. Jadi ini IP Windows ya. IP di Windows saya Windows 10, ini IP-nya. Nah, ada perintah ya. Jadi ketika kita melakukan scanning, dia diblok. Nah, untuk itu ada perintah nmap min-pn, maka akan kelihatan ya. Ini Microsoft ya. Ini Microsoft. Saya yang dalam keadaan aktif ya. Satu IP address. Ini IP address-nya. IP address ini Microsoft saya sedang terbuka. Sedang terbuka. Sama ya. Nano, kalau ada ini perintah-perintah ya, kalau kita ingin menambahkan host, kita scanning. Nah, ini ya Telnet. Oke, kita simulasikan dulu. Saya masuk di Kali Linux ya. Jadi itu fungsinya apa namanya? Fungsi kita sedikit membagi pemahaman terhadap IT ini ya, tujuannya ya di masa yang akan datang saya punya keyakinan bahwa fungsi APIP itu tidak lagi membawa kertas, mengaudit kertas. Tentu semua berbasis IT ya. Jadi kita lagi tidak ya mungkin 5 tahun ke depan APIP itu sudah tidak lagi membawa kertas ya, ataupun juga turun di lapangan untuk cek semua sekarang berbasis IT. Tentu ya modalnya kita mengenali dulu ya, apalagi yang sifatnya jaringan. Oke, saya masuk di Kali Linux. Ini OS ya, jadi Kali Linux ini adalah operasi sistem yang tidak ada bedanya dengan Windows. Cuma ini tidak bisa dioperasikan. Oke. Oh, tiba-tiba. Ini cuma tidak bisa dioperasikan Office ya. Yang bisa dioperasikan Office itu adalah ceng. Oke, saya ada trouble ya. Saya pakai map aja.
Oke. Yang bisa dioperasikan itu adalah Linux Mint ya. Jadi kita bisa operasikan untuk program Microsoft Office ya, Office sendiri. Jadi beda halnya dengan Kali Linux ya. Kali Linux dia memang dipersiapkan oleh pembuatnya untuk melakukan penetrasi testing atau hacking ya, melakukan hacking atau peretasan. Jadi beda halnya dengan Linux Mint atau ya Linux Mint itu bisa mengoperasikan Office di operasi sistem Linux itu sendiri, ya. Bukan operasi sistem di Windows itu sendiri ya. Kita masuk saja. Jadi ini ya pengenalan basic saja. Jadi ini operasi sistem Kali Linux ya. Kali Linux. Oke. Oke, maka mula-mulanya kita buka terminal ya. Terminal. Ini cukup ya. Kita perbesar sedikit. Ya, saya kira cukup besar ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi bahwa kita lakukan untuk melakukan scanning ya, scanning terhadap sebuah IP address atau host, maka langkah yang kita harus lakukan yaitu saya aktifkan dulu ya. Saya aktifkan dulu. Oke. Sudah. Saya aktifkan dulu Metasploit table ya. Saya aktifkan dulu Metasploit table. Saya aktifkan dulu Metasploit. Kenapa ini? Ada gangguan ya? Maaf ya. Oke. Aktif ya sih saya. Metasploitnya ya. Kelihatan ya? Di ini Pak, layarnya diperbesar Pak yang bagian itu. Udah begini Metasploitnya. Masuk ya, sudah masuk Metasploit ya? Bagian ini Pak yang bagian ini ya. Iya Pak. Nah, ini sudah aktif Metasploit tabelnya. Yang mungkin pelan-pelan ya, kita supaya teman-teman bisa mengikuti. Kalau belum bisa paling tidak sudah mengenali perintah-perintahnya dulu. Itu yang paling penting ya. Soalnya perintah-perintahnya banyak sekali. Ya, tentu ya sangat penting ya. Ini Metasploit table. Jadi ini saya sudah buat ya sebuah server yang berbasis lokal Metasploit ya. Nah, makanya paspornya MSF.
MSF admin ya. Enter password MSF admin. Nah, jadi kita IP config ya. Kita akan lakukan scanning apakah host yang saya buat ini yaitu Metasploit table rentang atau terbuka ya, dilakukan testing IP config. Jadi untuk mengetahui IP sebuah server atau sebuah host ya, ini ya, ini yang tulisannya 102 ya, ini ya nggak bisa kelihatan ya, 10.0.2.15 ya, 10.2 ya, 10 saya catat ya, 10.0.2.15 ya. Ini apa namanya? IP-nya. Untuk itu kita masuk di ya, ini baru dasar ya, dasar ya, tidak. Nah, maka kita lakukan perintah ya, perintah seperti sudo ya, sudo ya. Net discover ya, net discover, net discover. Oh. Oke. Sudo net discover. Min R ya, min R. Umpamanya kita pakai IP ini aja dulu ya. IP, oh tidak salah. Caranya kita file action kita vertikal ya. Nah, jadi config ya. Ini IP saya nih ya, IP saya yaitu IP config. Nah, ini IP saya ya, IP. Oke, atau kita close dulu. Config ya. Ini IP saya ya, IP. Kita lihat ya, IP. Oke, kita action terminal vertikal ya. Sudo discover net discover. Net discover IP saya tadi berapa ya? 168 1 ya. 1, jadi kita lakukan oh salah. Jadi sedang melakukan scanning ya. Nah, sedang melakukan scanning. Wah, ada berapa IP yang terhubung ya? Yang terhubung di jaringan saya ini. Ada berapa IP? Ada berapa? Di mana? Oke. Kurang lebih 1, 2. Ini alamat ya. Jadi kita bisa buka ini. Ini kita bisa buka untuk mengetahui ininya. Lokasi ini kita bisa buka saja di Google. Nama fotokopi ya.
Ini alamat IP. Oke. Nah, ini kita sebentar saja ya. Oke. Sudo discover. Ya. Jadi ini alamat IP saya nih. Dia lagi men-scanning. Kurang lebih ada 10 host ya. Masih menunggu. Ini saja. Sudah net discover. Net discover. R 192. Ini IP ya. Net discover 168. Ini IP. 1 0 sampai 24. Kita melakukan scanning. Jadi ini scanning. Wah, ada banyak ya. Ada banyak yang kurang lebih ini scanning finish ya. Ada banyak yang menggunakan WiFi saya nih, ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 paket dengan perangkat yang berbeda-beda. Ini kita ketahui ini ya. Ini IP saya ini. Ini IP-nya apa ya? IP-nya Metasploit. Nah, IP Windows apa? Nah, kita lihat dulu. Yang memasuki jaringan saya ini ada Windows ya, maka kita lakukan perintah ya, oh ya lagi mana perintahnya. Oh. Pakai print. Oh, sudah tutup ya ini. Tutup. Nah, ini ya IP. Ini kelihatan masih saja CMD ya. Ya. Ini IP config ya. Jadi ini yang saya sebutkan tadi. Ini IP yang terhubung ya, IP yang terhubung dengan server. Oke, saya ulangi lagi, Ctrl C, sudo net. Jadi kita bisa lacak ya apa ya siapa-siapa saja yang discover. Kita bisa lacak siapa-siapa yang menggunakan NetDis. Kita bisa lacak. Tunggu dulu, saya nggak bisa dalam satu anu ya. Discover ya. Min R 192 ya tadi ID 168 1 0 ini 24 ya. Ini net discover. Nah. Oh ya. Oke, ini ada kurang lebih 8 ya.
8 host. Jadi 8 host ini berarti 8 perangkat yang menggunakan WiFi. WiFi saya ini ada 8 perangkat. Ya, ada 8 perangkat yang menggunakan WiFi saya. Jadi kita bisa melakukan pelacakan, maka kita melakukan Nmap ya untuk mengetahui apakah por yang IP tersebut sangat rentan ya, sangat rentan dilakukan penetrasi testing. Makanya kita menggunakan Nmap ya. Oke, ini ya kita coba apa ya, yang dua-dua ya, Nmap ya. Oke, kita dua-dua ya. Enter. Nmap 192 168 ini kita lakukan tadi 122. Ini melakukan scanning ya. Nah, jadi ternyata di blok ya. Ketika saya lakukan scanning saya di blok dengan IP tersebut, maka ketika kita diperintah di blok, maka apa yang saya katakan tadi, kita lakukan perintah yang disebut, ya, bisa lihat, ya, oke, min-pn ya, oke, karena dia di blok, nmap, ini sudah tidak di blok, saya pastikan tidak di blok ya, tidak, karena perintah ini. Oke, dia lagi berjalan ya. Jadi begitu ya, begitu mengetahui sambil menunggu ini. Nah, jadi ini Microsoft saya, Microsoft ini ini Windows saya ya terbuka, ya, TCP-nya Windows saya terbuka, ya. Microsoft DBS ya. Jadi ini sangat rentan dengan penetrasi testing. Jadi kalau terbuka posisinya, maka peran APIP ini ya rekomendasikan bahwa TCP 135, TCP 139 dan 455 terbuka. Untuk itu dilakukan closing ya, closing dengan perintah melakukan closing terhadap por ya, yaitu TCP itu sendiri. TCP. Jadi itu yang bisa kita diskusikan. Kalau sudah terbuka begini, tiap APIP bisa rekomendasi kepada pengelola administrator web itu untuk melakukan menutup por seperti Microsoft. Benarkah ini ini kan Microsoft ya, Microsoft ini 192 ini IP-nya. Saya buka di CMD. Jadi saya buka di CMD. Jadi saya buka di CMD. Mana CMD tadi ya? Ini dibuka nih. Di CMD. Oh, masih tertutup ya, Aziza? Iya, Pak, belum kelihatan, Pak. Jadi ini CMD ya, berita di Microsoft, IP config. Jadi ini tadi ya, 168.22 ini IP ya, IP. Sehingga sangat rentan ya dilakukan penetrasi ini ya. Jadi ini saya membuka pakai Windows dengan berita CMD ya. Berita CMD. Jadi peran kita meminta kepada apa namanya? Meminta kepada pengelola web untuk melakukan penutupan por yang terbuka. Dengan cara apa? Melakukan coding ulang. Ya, coding ulang. Demikian yang bisa saya sampaikan, Aziza. Serahkan.
Iya. Jadi gitu ya. Oke, silakan Mas Isa. Ya, baik, Bapak. Jadi itu materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Kurniawan mengenai dengan audit cyber security track active host net discover. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan mengenai dengan apa yang disampaikan tadi, silakan untuk langsung dituliskan di kolom chat pertanyaannya, bisa juga raise hand untuk berdiskusi dengan narasumber kita. Ya, silakan ya. Silakan saja. Bagaimana cara mendownload OS ya, Kali Linux, silakan. Nanti kita pandu dari sini, karena mendownloadnya agak sedikit memerlukan waktu ya. Kalau mau ikut tahapan-tahapan basic scanning-nya ya. Demikian mungkin. Iya Pak. Jadi mungkin bisa menanyakan hal-hal mendasar, mungkin baik gitu dari mengenai dengan jaringannya, mengenai dengan metode audit pada proses audit cyber security ini bisa ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Tadi juga sudah dikatakan oleh Bapak Dr. Kurniawan bahwa walaupun untuk cara mendownload sistem operasi atau OS itu bisa juga ditanyakan, nanti akan dipandu, diberitahukan cara-caranya. Ya, baik. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Mungkin cukup ya. Iya, baik Pak. Mungkin untuk materi ini nanti ya, untuk lebih memperdalam lagi ada materi lanjutan mungkin dari Bapak Dr. Kurniawan. Iya, ya. Jadi memang ini pelan-pelan ya, saya kasih perintah-perintahnya ya. Perintah-perintahnya sisa dikumpul saja perintah-perintah itu. Nanti kalau ada kesempatan untuk mau menginstal ya, install OS ya, nanti kita sama-sama ya. Sisa teman-teman cari waktu saja ya. Memang install OS ini di Windows ya, Windows 10 atau Windows 11. Ya mungkin agak sedikit lama ya, karena sangat besar dia punya kapasitas penyimpanan di storage-nya, termasuk juga memang dibutuhkan RAM minimal 4 GB supaya kecepatannya agak bagus ya, agak terarah gitu. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Mungkin hanya itu Pak yang ingin disampaikan. Ya, nanti kita pelan-pelan ya akan tiba saatnya kita masuk ke pelan-pelan juga saya akan kombinasi bagaimana cara hacking ya. Cara hacking tapi tidak sekaligus, tapi saya masukkan pertama basic perintahnya dulu. Ya, di perlahan bagaimana hacking WiFi ya, mematikan WiFi dalam satu jaringan atau WiFi tetangga kah, bisa kita matikan jaringannya sampai mati betul ya, kecuali jaringan mikrotik ya, yang seperti yang dibuat Pak Hari, Pak, repot itu. Repot mematikan jaringan ya. Kalau WiFi IndiHome itu gampang sekali ya kita matikan jaringan. Ini kan? Iya, baik Pak. Terima kasih Pak untuk materi hari ini mengenai dengan audit cyber security dan tutorial dari Bapak Dr. Kurniawan dan beberapa perintah-perintah yang digunakan pada proses audit cyber security ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa kembali di webinar kita selanjutnya atau di materi selanjutnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.